Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran dulu yang akan dibacakan oleh Violeta. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Vio mau baca Al-Quran surat An-Nisa dari 1 sampai 5. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqib wa atul yatama amwalakum wa la tatabadalul khabisha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalakum illa amwalikum innahu kana huban kabir wa in kiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a wa in kiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu wa atu nisa asaduqatihinna nihlat fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakulluhu hani'an mari'ah wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum fi qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf wabtalul yatama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayya'baru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa iza dafaqtum ilaihim amwalahum fa ashidu wa alaihim wa kafa billahi hasiba. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Violeta. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh kelompok 2, Ibu. Untuk kelompok 2 dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Afifah Aulia bersama dengan dua rekan saya, Vina Mutiara Nursyifa dan Wardatul Muqaddasah, ingin membahas perihal konsep penanggulangan adiksi, pencegahan dan penanggulangan adiksi. Selanjutnya, adiksi, yang mana adiksi ini merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Dalam adiksi, orang dituntut untuk menggunakan secara terus-menerus dengan disertai peningkatan dosis setelah terjadinya ketergantungan secara psikis dan fisik serta ketidakmampuan untuk berhenti atau menghentikan meskipun sudah berusaha keras. Dan adiksi ini memiliki sifat ketergantungan yang cukup berat dengan membuat seseorang untuk terus mengonsumsi zat yang menimbulkan efek adiktif. Pasien tidak akan mampu menghentikan keinginannya sendiri untuk berhenti mengonsumsi zat adiktif meski telah berusaha sangat keras untuk menolaknya. Yang mana kata kerja tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu zat yang bersifat kecanduan atau bersifat menimbulkan kecanduan pada pemakainya disebut sebagai adiktif. Dan adiksi ini tidak hanya digunakan sebagai salah satu istilah dalam dunia obat-obatan dan kimia secara garis besar.
Adiksi bahkan dapat digunakan sebagai salah satu kosakata dalam psikologi. Meski memiliki pengertian yang hampir sama dengan istilah medis yang sering digunakan untuk menyebut jenis obat tertentu, adiksi pada psikologi lebih mengutamakan pengertiannya di bidang penanganan jiwa tentang penyakit yang disebabkan oleh ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi pasien yang mengalaminya, yang mana didefinisikan sebagai pola perilaku yang meningkatkan risiko penyakit personal maupun sosial di mana seseorang kehilangan kontrol dirinya sendiri dan terus melakukan perilaku tersebut secara berulang meskipun telah mencoba menghentikannya. Di sini terdapat penyebab seseorang yang dapat mengalami adiksi tersebut. Yang pertama, gen atau dari keturunannya, lalu pernah mencoba, lalu memiliki kebiasaan melarikan diri, lalu efek dari lingkungan yang kurang baik, riwayat gangguan mental, lalu seseorang dengan sifat impulsif dan rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu di sini terdapat macam-macam jenis adiksi berdasarkan bentuk adiksi itu sendiri, yaitu kecanduan obat sakit kepala, lalu ketergantungan seks dan porno, kecanduan alkohol, dan rokok. Di sini terdapat cara mengatasi atau mencegah adiksi untuk masing-masing jenisnya. Yang pertama, mengatasi adiksi narkoba. Yang paling berbahaya, adiksi pada narkoba atau gejala ketergantungan obat terlarang harus diobati secara cepatnya menggunakan metode sebaik mungkin. Yang mana mengatasi kecanduan narkoba dengan rehabilitasi merupakan cara penanganan adiksi narkoba yang paling aman dan menyeluruh. Dan pengobatan yang dilakukan secara bertahap pada pasien-pasien yang kecanduan narkoba mampu menghapus secara menyeluruh sifat adiktif dari narkoba itu sendiri. Meski memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung dari berapa lama pasien mengonsumsi narkoba, akan tetapi cara ini efektif untuk mengembalikan pasien ke keadaan awal sebelum menggunakan narkoba. Lalu di sini terdapat cara mengatasi adiksi lainnya, yang mana kebanyakan adiksi yang pernah bisa dihapus atau dihilangkan dengan menggunakan hipnoterapi. Hal ini dikarenakan pola pikir pasien yang telah menganggap bahwa adiksi tersebut merupakan kegiatan yang wajib dilakukan meski dengan alasan yang tidak sepenuhnya penting. Yang mana kegunaannya itu pada manusia akan membantu pasien kembali melihat bahan adiksi sebagai salah suatu hal yang semestinya. Selanjutnya dibacakan oleh Vina. Ya, selanjutnya ada konsep penanganan adiksi zat, yang itu ada konsep moral. Adiksi merupakan satu konsekuensi dari pilihan yang diambil seseorang. Dalam konsep ini, individu yang memilih untuk menggunakan alkohol dan zat psikoaktif lainnya dianggap melanggar norma di atas masyarakat. Intervensi yang tepat menurut sudut pandang ini adalah dengan intervensi spiritual atau religi yang diharapkan dapat mengubah perilaku seseorang. Terus juga ada konsep biopsikososial, yaitu ada konsep ini menyarankan agar para profesional di bidang adiksi dapat menilai klien secara sungguh-sungguh, mengembangkan hipotesis-hipotesis untuk menjelaskan masalah penggunaan abza berdasarkan pada pemeriksaan tanpa memaksakan sudut pandang yang kaku terkait definisi ketergantungan, serta memanfaatkan berbagai metode pengobatan dan intervensi yang dikembangkan berdasarkan penilaian hipotesis dan terutama berdasarkan pada kebutuhan klien itu sendiri. Next. Selanjutnya ada konsep penanganan adiksi zat, yaitu ada konsep sosiokultural dan psikologis. Untuk faktor eksternalnya itu ada faktor antara lain ada faktor budaya, agama, keluarga, dan teman. Beberapa negara atau daerah tertentu memiliki pola budaya konsumsi alkohol saat ada perayaan budaya atau adat. Konsumsi alkohol diperkenankan, namun dalam takaran tertentu. Pola dalam keluarga atau permisif sering terjadi konflik orang tua dengan perilaku buruk, serta pengaruh dari teman sebaya menjadi faktor resiko terjadinya penyalahgunaan alkohol dan zat psikoaktif pada remaja. Untuk faktor internalnya itu adanya masalah atau psikologis yang dialami individu dapat menyebabkan individu tersebut mengalami adiksi. Misalnya, seseorang yang mengalami masalah psikologis sebelumnya cenderung memunculkan emosi negatif, kemarahan, perasaan bersalah atau gelisah, lalu berusaha melepaskan rasa
tidak nyaman tersebut dengan mengonsumsi alkohol atau zat psikoaktif lainnya. Next. Selanjutnya ada konsep analisis zat pada konsep penyakit. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh E.M. Jelinek tahun 1952. Adiksi ini merupakan suatu penyakit primer, bukan akibat dari suatu kondisi tertentu. Dalam konsep penyakit, adiksi merupakan penyakit kronik yang tidak dapat disembuhkan. Hal ini disebabkan individu tidak dapat mengulang kembali progresivitas penyakit, bahkan dengan keadaan bebas zat yang lama. Tujuan utama dari konsep ini adalah abstinensia, karena dengan mempertahankan kondisi abstinen ini, setidaknya mereka tidak meningkatkan resiko munculnya masalah lain atau kondisi yang lebih buruk. Pecandu alkohol dan zat psikoaktif lainnya berusaha mempertahankan keadaan abstinen dan menyebut diri mereka dalam masa pemulihan recovery, bukan sembuh. Next. Next, Pipa. Untuk penanganan sebelumnya. Ya, penanganan adiksi. Terapi individual. Konselor adiksi akan membantu mengarahkan perubahan pada pikiran dan perilaku terkait penyalahgunaan zat dan meningkatkan motivasi untuk melakukan perubahan. Terus juga ada support group, tergabung dari kelompok sebaya yang juga sedang dalam proses pemulihan dan berpartisipasi dalam kegiatan positif. Terus juga ada, tapi anggota itu terdiri dari beberapa penyalahgunaan yang sedang dalam proses pemulihan agar dapat saling mendorong dan mendukung dalam membuat perubahan hidup yang berarti. Dalam grup terapi ini juga didampingi oleh konselor adiksi. Nah, itu juga ada pengobatan medis, hanya digunakan pada kasus tertentu untuk manajemen gejala putus zat. Pengobatan paling efektif jika didampingi dengan terapi. Next. Selanjutnya ada konsep penanganan adiksi internet. Adiksi internet ini juga memiliki dampak yang berpengaruh pada tubuh, seperti dampak negatif yang ditimbulkan akibat kecanduan internet dapat timbul baik secara fisik maupun psikologis. Dampak yang ditimbulkan secara fisik seperti obesitas dikarenakan teknologi yang semakin tinggi, maka seseorang dapat melakukan sesuatu yang dengan mudah sehingga menimbulkan kurangnya gerak dalam aktivitas. Kemudian kesehatan mata juga mulai terganggu dikarenakan terlalu lama melihat layar handphone sehingga menimbulkan rasa sakit. Terus juga untuk dampak psikologisnya itu dihadapi ketika seseorang mengalami kecanduan internet dapat terdampak depresi dikarenakan merasa putus asa dan internet sebagai pelarian atas masalah yang dihadapi. Dengan berkurangnya interaksi, maka kurangnya aktivitas dan komunikasi terhadap orang lain sehingga terjadi depresi yang menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Kesepian karena kurangnya interaksi sosial secara langsung kepada orang lain, baik teman maupun keluarga, kemudian tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan gangguan pola tidur yang menyebabkan insomnia. Next. Nah, untuk dampak akademisnya ini bisa disebut dengan prokrastinasi akademik yang sering menunda kegiatan yang berhubungan dengan akademik, seperti menunda mengerjakan tugas, mulai malas belajar, dan ketidaktarikan terhadap tugas. Hal lainnya juga dapat terjadi dikarenakan pada tempat tinggal yang di lingkungan yang kurang pengawasan, sehingga menimbulkan kegagalan dalam menyelesaikan tugas. Next. Nah, untuk pencegahannya ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama itu edukasi publik. Edukasi publik ini dalam rangka membuat adaptasi terhadap adanya teknologi tentang penggunaan internet yang dikatakan sehat. Program ini dapat dilakukan melalui media sekolah maupun lainnya yang berhubungan
Program ini juga dapat menjadi tanggung jawab dalam kalangan masyarakat untuk dapat menggunakan internet dengan selayaknya. Terus juga untuk regulasi bisnis, regulasi bisnis ini dapat dikatakan sehat dan etis dengan memberikan kesempatan konsumen untuk dapat memberikan sebagaimana informasi yang cukup atas produk internet yang bisa terus penggunaan aktivitas yang dapat dikembalikan sebagai fungsi-fungsi ruang fisik sesuai dengan peruntukan dalam upaya meredam gejala internet sebagai ruang virtual. Selanjutnya ada penanganan adiksi seks. Terapi psikologis jenis terapi psikologis CBT ini membantu mereka yang mengalami perilaku seksual kompulsif akan mendapatkan terapi yang dengan teknik serta peralatan yang membantu individu mengubah perilaku mereka. Melansir dari The Journal of Treatment and Prevention, CBT dapat termasuk salah satu cara mengatasi kecanduan seksual yang membantu seseorang untuk mempelajari keterampilan baru untuk mengatasi masalah seksual. Terus juga ada dukungan keluarga dan orang sekitar. Hal ini sangat penting bagi mereka yang mengalami perilaku seksual kompulsif untuk mengatasi kecanduan seks. Namun, dukungan yang kuat akan membantu mengurangi perilaku seksual yang tak diinginkan dan dapat pula mendukung terciptanya hubungan seksual yang sehat. Nah, untuk pengobatan medis, ada beberapa obat-obatan yang diresepkan oleh dokter untuk membantu mereka yang mengalami perilaku seksual kompulsif mengatasi kecanduan seksual tersebut. Nah, ini untuk referensinya. Ya, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, di pengobatan medis tadi yang di adiksi seks, dokter itu meresepkan obat untuk yang kecanduan ya. Nah, itu obat apa yang diberikan ya? Kasih. Bisa nggak, misalnya ini kan ada orang yang dia itu kecanduan seks. Nah, terus cara penanganannya itu dia nikah aja gitu. Nah, kan dengan dia menikah gitu kan hasratnya dia kan tersalurkan. Dan dia juga kan tidak dikatakan berzina lagi. Paham nggak pertanyaannya? Bisa diulang lagi? Misal ada orang yang dia kecanduan seks, lalu dia cara penanganannya itu dia nikah gitu. Nah, dengan itu bisa nggak, maksudnya dengan penanganan dia nikah itu udah termasuk penanganan dalam orang yang kecanduan seks gitu nggak? Kan dan kayak gitu kan dia juga hasratnya tersalurkan dan tidak berzina lagi. Terus yang kedua, sekarang kan banyak tuh turnamen-turnamen game MOBA kayak ML, FF, terus PUBG gitu kan. Nah, orang yang mengikuti turnamen itu, apakah dia termasuk orang yang sudah kecanduan game online? Terus bisa nggak turnamen ini tuh dikatakan sebagai dampak positif? Yang mana karena kan orang itu ngikutin turnamen. Nah, dia tuh kan suka dapat hadiah gitu kan, sejumlah uang atau apapun. Nah, itu kan juga berdampak positif juga kan, buat dianya juga bisa dapat duit gitu loh, bisa buat keluarganya juga dari dari turnamen ini gitu. Mau nanya, tadi kan yang di narkoba itu kan cara mengatasi narkoba itu ada yang salah satunya rehab gitu ya. Nah, rehab tuh gimana sih alurnya, gimana kita bisa rehab gitu? Alur pelayanan gitu dah. Terus sama dari pemerintah ada aturan soal rehab nggak? Mau menjawab yang pertanyaannya Zuina yang pertama tadi, untuk yang pengobatan medis terhadap adiksi seks ya, kan tadi nanya dokter meresepkan obat untuk pasien, obat apa yang diberikan kan? Betul. Nah, untuk pengobatan kecanduan seks itu selain psikoterapi, penderita dapat mengonsumsi obat-obatan tertentu untuk meredam senyawa kimia dalam otaknya itu yang membantu mengendalikan pikiran dan perilaku kompulsifnya. Untuk jenis obat yang diberikan biasanya itu berupa antidepresan, digunakan untuk mengobati depresi, kecemasan, atau gangguan lain yang
mendorong terjadi perilaku seksual kompulsif. Nah, terus juga ada naltrexone. Nah, itu digunakan untuk mengobati ketergantungan alkohol. Nah, biasanya juga kan kalau untuk yang pecandu seks juga kadang dia bisa juga ketergantungan terhadap alkohol juga. Nah, obat itu bekerja dengan memblokir bagian otak yang merasakan kesenangan atas perilaku adiktif tertentu. Nah, terus juga ada mood stabilizer, digunakan oleh para penderita gangguan bipolar yang juga dapat mengurangi dorongan seksual kompulsif. Nah, terus juga ada anti-androgen, mampu mengurangi efek biologis hormon seks androgen pada prianya. Biasanya juga obat ini digunakan pada pria dengan perilaku seksual kompulsif yang berpotensi membahayakan orang lain. Tapi namun yang perlu digarisbawahi, tidak semuanya jenis obat terapi kecanduan seks di atas di yang tadi disebutkan itu cocok bagi penderita hiperseksual. Begitu, Zina. Oh, iya iya iya. Jadi yang obatnya tuh tergantung dari si pasiennya juga gitu ya. Oke. Iya, kayak tergantung dia ngalamin apanya juga kan, terus juga perlu resepnya juga dari dokter. Oke, siap. Makasih, Vina. Iya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zuina. Pertanyaannya, bagaimana alur pelayanan rehab untuk adiksi zat narkoba dan adakah aturan dari pemerintah? Betul. Ya, jadi untuk tahapan rehabilitas itu sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, yang mana peraturan pemerintah itu menyatakan bahwasannya pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, yang mana dari pecandu narkoba itu wajib melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor, baik rumah sakit, puskesmas, atau lembaga rehabilitas medis yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia ini. Dan untuk tahapan rehabilitasnya ini ada 3 tahapan, yaitu tahap rehabilitas medis, yang mana merupakan tahap pertama yang perlu dijalani oleh pecandu agar terlepas dari ketergantungan narkoba. Dan pada tahap ini itu biasanya dokter akan memeriksa kesehatan pecandu, baik kesehatan fisik maupun mentalnya. Lalu tahap keduanya itu rehabilitasi non-medis, yang mana para pecandu narkoba ini akan mengikuti berbagai macam kegiatan pemulihan seperti konseling, terapi kelompok, hingga pembinaan spiritual atau keagamaannya. Yang mana konseling juga dapat membantu pecandu narkoba ini untuk mengenali lebih dalam masalah atau perilaku yang memicu dirinya sebagai ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Dan tahap terakhirnya itu tahap bina lanjut, yang mana pada tahap ini itu para pecandu akan diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat masing-masingnya, yang bertujuan agar mereka bisa kembali bekerja dan tetap produktif. Seperti itu. Bagaimana, Zaina? Oke, jelas. Jadi alur pelayanan rehab itu ada 3. Terus peraturan rehab itu di UU 35 tahun 2019. Iya, betul. Oke, siap. Makasih, Viva. Iya, makasih. Di sini cara mengatasi adiksi narkoba itu kan dengan penanganan rehab ya. Nah, kenapa sih orang yang pakai narkoba nih udah direhab terus masih pakai narkoba lagi gitu? Jadi rehabilitasi ini tuh benar-benar ini nggak sih, benar-benar efektif nggak sih? Soalnya banyak banget nih kayak artis-artis gitu yang udah direhab terus dia ternyata make lagi, terus udah direhab lagi, terus masih lagi gitu. Itu aja sih, udah, kasih. Oke.
Boleh dibantu teman yang lain mungkin ya, biar efisien waktunya. Silahkan yang mau bantu jawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nanda. Pertanyaannya kan sekarang kan banyak tuh turnamen-turnamen game MOBA seperti ML, FF atau PUBG. Orang yang mengikuti turnamen itu apakah dia termasuk orang yang sudah kecanduan game online? Lalu apakah bisa dikatakan bahwa turnamen ini sebagai dampak positif karena dengan mengikuti turnamen kan suka mendapat hadiah uang? Baik Nanda, jawabannya bisa dikatakan enggak ya, karena ada perbedaan antara orang kecanduan game dengan orang yang mengikuti lomba atau disebut dengan profesional olahraga e-sport. Nah, perbedaannya itu kalau para profesional olahraga yang ikut lomba ini dengan pecandu game yaitu adanya target yang jelas pada diri orang yang ikut lomba profesional itu. Nah, sedangkan target pribadi ini digambarkan melalui disiplin tinggi dan target yang jelas serta terukur. Sedangkan para pecandu cenderung bermain tergantung pada mood mereka. Gimana Nanda? Apakah udah jelas? Iya jelas. Terus yang dampak positifnya itu gimana? Sebenarnya kalau yang pecandu game itu bisa aja mau dijadiin dampak positif menjadi yang para profesional itu, asalkan mereka itu disiplin dan punya targetnya sendiri gitu, nggak main yang asal-asalan tergantung mood mereka. Itu bisa juga kok jadi dampak positif dari kecanduan game online. Seperti itu Nanda. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman sudah terjawab semua pertanyaannya? Tinggal satu ya? Seks addict kemudian menikah. Apakah itu menjadi jalan keluar itu ya? Iya, Ibu, sama yang tadi pertanyaannya Aliviola. Oke, teman-teman kita diskusikan bareng aja ya, supaya lebih efisien. Terima kasih ya teman-teman dari kelompok 2 ya, yang mempresentasikan tentang berbagai jenis dan penanganan ya adiksi. Ya, jadi macam-macam tadi itu sudah dibahas. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan ya bahwa untuk melakukan rehabilitasi tadi ada tahapannya ya. Jadi ini terkait tadi tuh dengan pertanyaan yang kenapa sih ada orang yang rehab kemudian dia relapse, kambuh ya.
Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa sepanjang hidupnya orang yang pernah menggunakan terutama substans ya, zat ya, zat adiktif itu akan bisa mengakibatkan kemungkinan orang ini jatuh kembali ya, lapse ya kepada perilaku sebelumnya gitu ya, perilaku penggunaan atau penyalahgunaan tadi gitu. Sehingga diharapkan kepada keluarga atau rekan-rekannya di sekitarnya untuk bisa membantu mendukung supaya orang ini tetap clean gitu ya, supaya kalau istilahnya mereka tuh clean and sober ya. Jadi mereka tenang gitu ya, tidak kembali menggunakan. Nah, tadi ada juga dijelaskan bahwa ada sebenarnya kebijakan pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu menemukan seseorang dengan barang ya atau zat yang ilegal ya, illicit drug istilahnya gitu ya, dalam jumlah tertentu, kalau di bawah batas tersebut maka itu disebut sebagai korban ya, pengguna. Tapi kalau lebih dari jumlah tertentu maka dia disebut pengedar ya, lebih dari jumlah tertentu lagi dia disebut bandar. Nah, itu hukumannya berbeda. Nah, untuk korban biasanya mereka dikenakan tadi tuh IPWL, wajib lapor ke IPWL ya, institusi penerima wajib lapor gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan berbagai jenis kecanduan tadi ya. Nah, sebenarnya di dalam video beberapa rekaman perkuliahan dan diskusi ya atau webinar ini banyak nih teman-teman kalau mau melihat penjelasan tentang bagaimana sih proses misalnya untuk perubahan atau proses ya mekanisme rehabilitasi secara moral. Nah, di sini ada ini video yang Hari Anti Narkoba Internasional 2022 ya barusan ya beberapa bulan yang lalu. Ini dijelaskan nih hasil riset apa yang dilakukan untuk terapi yang sifatnya agama. Gitu ya. Kemudian kalau di sini di awal saya menjelaskan diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana sih aspek perilakunya gitu ya, termasuk tadi tuh bagaimana sih sifatnya kecanduannya secara fisik, psikologis gitu ya, kemudian bagaimana untuk pencegahannya gitu ya. Nah, kemudian juga di bawah ada beberapa pembahasan tentang obat ya, tentang swamedikasi yang bisa mengakibatkan kemungkinan untuk nanti mereka menjadi penyalahguna obat-obatan tertentu. Ya tadi disebutkan untuk jenis obat-obatan tertentu itu untuk jenis ketergantungan atau permasalahan ya gangguan kejiwaan tertentu itu diberikan obat. Tadi disebutkan ya ada antidepresan, kemudian obat-obatan yang sifatnya hormonal untuk yang mengendalikan kimia otak ya yang kemudian nanti diharapkan bisa untuk mengendalikan perilaku. Nah, itu diberikan obat-obat. Tapi kalau obat-obatan itu diminum secara sembarangan dan namanya tanpa pengawasan profesional, maka itu bisa berdampak buruk gitu ya. Nah, kemudian edik atau versus electronic sport. Kalau di antara teman-teman sendiri setuju nggak sih bahwa olahraga elektronik tadi itu ya, main game itu kemudian dianggap sebagai bagian dari olahraga. Ya, sebenarnya kalau menurut saya ya, dilihat dari tujuan untuk orang berolahraga, ya itu kan harusnya dia yang pertama itu meningkatkan secara keseluruhan kesehatan ya, secara keseluruhan kesehatan, tapi secara spesifik itu kan dia harus meningkatkan misalnya ada target tertentu nih, otot di bagian tertentu misalnya gitu ya, atau detak jantung misalnya gitu ya. Kemudian refreshing juga gitu ya. Jadi untuk olahraga itu sebenarnya kan ada ukuran-ukurannya. Nah, sekarang dilihat kalau elektronik sport itu bagian otot mana yang makin kuat atau bagian tubuh mana yang semakin sehat gitu. Ya. Kesehatan itu kan bukan cuma berkaitan dengan kesehatan fisik gitu ya, kekuatan, kemudian termasuk di dalamnya nanti daya tahan, ya otot dan sebagainya gitu. Kemudian aspeknya juga kan ada aspek psikologis juga gitu. Jadi kalau saya sih berpikir kalau dilihat dari kemanfaatannya, mungkin secara jangka pendek orang bisa melihat bahwa dapat uang itu
menjadi bagian dari benefit yang didapatkan. Tetapi kalau dilihat lebih jauh ya, kalau dilihat dari tujuan upaya kesehatan ya, upaya promosi kesehatan atau upaya pemberdayaan masyarakat gitu ya. Untuk masyarakat kita, kalau saya sih tidak banyak melihat ke apa benefitnya ya, lebih banyak mudaratnya justru. Ya, kalau kita sih sebagai muslim gitu ya kan diminta ya diharapkan untuk memberikan ya apa kemanfaatan yang paling banyak gitu kan. Jadi manusia yang paling baik itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling baik itu kan yang banyak memberikan kemanfaatan gitu. Nah, sekarang kita lihat saja apa kemanfaatannya untuk bermain game tadi gitu ya. Ya walaupun secara materi mungkin dianggap bahwa itu menghasilkan. Tadi juga disebutkan abstinensi, artinya puasa. Puasa itu artinya ya menahan diri kan gitu ya. Kalau tidak boleh seks ya nggak boleh dilakukan. Kalau tidak boleh alkohol ya nggak boleh gitu ya. Rokok termasuk di dalamnya ya kalau di apa namanya fatwa MUI kemudian fatwa Muhammadiyah ya Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sudah memutuskan bahwa rokok itu juga termasuk barang yang diharamkan gitu ya. Cuma masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia itu masih melegalkan. Jadi dia termasuk illicit drugs gitu. Tapi kalau muslim yang mengikuti apa namanya anjuran gitu ya atau fatwa dari para ulama ya mestinya kan tidak boleh gitu ya. Jadi ada zat-zat yang memang tidak boleh ya harusnya tidak boleh. Itu disebut abstinensi tadi teman-teman bilang ya. Nah, sementara kalau mereka akhirnya mencari jalan keluar dengan menikah, tentu itu diperbolehkan. Tapi kemudian diharapkan bahwa hal itu tidak menjadi zolim kepada pasangannya gitu. Ya, jadi kalau saya melakukan riset dulu ya tentang hak seksual dan reproduksi pada pasangan menikah, itu pada referensi dan beberapa responden, beberapa informan yang saya wawancarai, memang mereka akan menyebutkan frekuensi tertentu ya. Kalau secara teoritis kan sekitar 3 atau 4 hari itu kantung sperma akan penuh sehingga dia akan siap untuk dikeluarkan, siap untuk ejakulasi. Sehingga biasanya frekuensi aktivitas seksual pada pasangan menikah itu dihitungnya dalam rentang waktu 1 pekan, dalam rentang waktu seminggu. Ya, beberapa informan saya itu bilang kalau sudah lebih dari 3 kali itu akan menyakitkan, ya, jadi akan mengakibatkan tidak nyaman bahkan perlukaan gitu ya. Ya sakit atau perih misalnya gitu itu karena ada perlukaan dan itu tentu tidak sehat ya, tidak nyaman ya, hubungan yang tidak baik ya, sebaiknya dihindari. Dan mungkin ada perilaku tertentu ya, ada mekanisme tertentu yang perlu dilakukan supaya tidak terjadi perlukaan dan yang lainnya supaya sama-sama nyaman gitu ya. Nah jadi untuk mereka yang sexual addict ya itu dia perlu diidentifikasi dulu gitu ya. Diharapkan nanti dengan bantuan pasangannya mereka bisa mengupayakan untuk perbaikan gitu ya, jangan sampai menyakiti. Nanti yang ada malahan kekerasan ya, pemaksaan gitu ya di dalam rumah tangga dan itu kemudian bisa jatuh lagi ke hukuman pelanggaran hukum gitu ya. Seperti yang banyak juga kasusnya saat ini. Saya rasa itu mungkin yang ingin saya tambahkan. Teman-teman mungkin bisa melihat ya, menyaksikan beberapa video yang sudah ada dan beberapa referensi yang banyak diterbitkan ya oleh para dosen. Banyak risetnya tuh tinggal dibaca untuk bisa memperkaya pemahamannya ya, pengetahuannya. Ada lagi pertanyaan yang belum dijawab tadi? Oh iya, tadi ada di presentasi teman-teman menuliskan CBT ya atau CBT. Itu apa tuh? Bisa dijelaskan nggak? Terapi perilaku kognitif itu kayak cognitive behavioral therapy, bentuknya kayak psikoterapi yang telah terbukti efektif untuk berbagai masalah termasuk depresi, adiksi seks, juga gangguan kecemasan, penyalahgunaan alkohol dan zat ataupun masalah keluarga. Seperti itu, Bu.
Baik, terima kasih Vina. Baik, jadi ini cognitive behavioral therapy. Jadi terapi untuk kognitif dan behavioral itu kan perilaku ya. Jadi proses berpikirnya, proses kognitifnya, kemudian terapi juga untuk perubahan perilakunya gitu ya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.